Gas nggak? Gas nggak? Lu lebih baik diem aja woi. Ih, kesel ya? Kesel, idola biadabnya disikat. Ajarin tuh yang ngomong suruh diem. Dari semua yang komen, cuman satu itu nyelip. Titisan biadab tuh. Enak, iya sore hari santai. Gaspol. Enak aja diem. Coba aku mau tahu yang melarang aku untuk gas siapa, coba komen siapa yang suruh gas, siapa yang suruh stop. Gas, coba hitung ya. Yang nyuruh diem blok aja, oke. Belum ada nih yang nyuruh diem nih, belum ada ya. Coba siapa yang nyuruh diem? Gas. Yuk, siapa lagi? Gas. Oh, siapa lagi? Gas. Berani ngelawan. Iya, aku mewakili seluruh netizen Indonesia untuk ngelawan si biadab itu. Kalian diem aja. Aku aja yang lawan. Gas. Siapa yang nyuruh diem? Kalau ada yang nyuruh diem, netizen aku pin ya. Aku pin nih. Siapa yang suruh diem? Menyala. Siapa yang suruh diem? Menyala. Siapa yang suruh diem? Diam kalau pas tidur. Asam kok. Enggak, aku kepengen tahu. Aku nggak berani muncul mereka, Kak. Aku kepengen tahu nih. Aku kan kalau aku di feed ada yang komen itu kan aku punya tim sosial media aku. Jadi kalau yang akun-akun buzzer itu pasti dihapus. Tapi kalau akun yang nggak buzzer aku diemin, karena di dalam dunia maya itu pro kontra itu harus. Tapi nggak ada yang ngelarang aku untuk diem. Yang akun-akun nggak bodong, yang bodong semua nyuruh diem. Berarti kan ada kekhawatiran dari manusia plastik itu ya. Kan dia biasa begitu tuh. Aku dimaki-maki sama buzzer tuh. Ini yang terjadi nih. Domahen, kisah nyata kan. Jadi mereka itu cuma bisa bayar buzzer 2000 perak ya. Aku nggak takut sama buzzer, tenang aja. Yang aku takutin itu kalau aku tuh berbuat salah, dan kalau aku tuh membela orang yang salah. Tuh pakai akun asli pasti aku nggak hapus dan aku nggak blok. Nah sekarang ini 3000 orang yang nonton, siapa yang keberatan aku untuk berbicara? Coba 5M udah bohong ya, nggak ada saldo dia segitu ya. Udah lupain aja, anggap aja dia utang ke akhirat. Utang dia di akhirat kepada seluruh netizen Indonesia udah 5M ya. Kalian jangan ridoin karena itu janji dia. Dia utang 5M sampai menutup mata. Tidak ada gas kan? Coba Yudi, coba kamu mewakili aku, tanya siapa yang suruh aku berhenti. Ini kacangnya dari ini aku tadi storyin. Ini support UMKM ya, beli deh, enak. Bongkar aja dulu masa lalu dia. Aku nggak mau begitu ya. Aku nggak mau, dan aku juga nggak pernah gitu buka-buka aib orang. Aku nggak mau ya. Allah aja maha menutup aib manusia. Kalau aku yang aku story itu, aku hanya membuka mata netizen bahwa dia itu tukang bohong ya. Kalau masa lalu dia, aib dia yang aku tahu, aku nggak akan buka, karena Allah aja menutup aib umatnya. Itu yang aku story itu bukan aib, itu fakta, karena dia yang ngeduluin. Aku hanya menjawab dan mencontoh. Kalau aib dia dibuka, innalillahi, udahlah, takut bunuh diri. Aduh, saya mak mendukung Ibu Fitrina itu. Ya, setuju, tidak baik buka aib orang. Ya, nggak boleh ya, nggak boleh. Aku tuh nggak ada satu aib dia pun yang aku buka. Tidak ada aib dia yang satu aib dia yang aku tahu aku buka. Nggak boleh, karena Allah maha menutup. Kita tuh ditutup, aib kita tuh harus ditutup. Yang aku up itu bukan aib, bukan, itu bualan dia. Aku membuka mata kalian bahwa semua ocehan dia itu bohong, bual ya. Nggak ada telat, ini baru mulai. Nggak ada.
Kalau aib dia nggak akan aku buka ya. Aku bukan tipe dia seperti itu, bongkar-bongkar aib orang. Nggak ada. Nggak buka aib tapi tes jaring orang. Kok kesinggung? Kok kesinggung? Kok kesinggung? Aku kan nggak nyebut nama dia. Kok kesinggung? Aku hanya ditelepon dari seseorang yang berhubungan dengan dokter. Kan aku nggak nyuruh dia mau melakukan tantangan atau apa. Kenapa dia merasa katanya dia yang bisa ngejebak aku? Dia yang kejebak. Aku hanya menghimbau kepada orang-orang yang pernah berhubungan sama dia, manusia biadab ya, jangan kesinggung nih. Agar memeriksa kesehatan, karena aku tidak mendiskreditkan apalah itu ya orang yang berpenyakit 3 huruf itu, karena kasihan ya. Aku hanya menghimbau untuk orang-orang yang aware dengan kesehatannya, karena ada informasi ini ya sebaiknya dites, diperiksa kesehatannya. Kalau dia mah nggak mungkin mau. Kalau dia mau hebat, berarti dia konsen sama kesehatannya. Giliran bosnya nyuruh cek malah tantrum. Itu mana sih yang ngebully aku? Kok nggak ada di sini? Mana? Coba dong. Nggak ada satupun yang ngebully. Nah itu, jadi jangan takut ya kalian kalau berurusan dengan manusia biadab itu. Bisa dia tuh hanya buzzer sama fans dia itu yang dia ciptakan sendiri. Kalau nggak mau muji-muji dia, kalau nggak mau ngedukung dia maki gitu. Aku tahu grupnya mana. Nggak ada yang berani lawan dia ya. Bukan nggak berani, males. Nah kalau ada yang ngebully aku ajak video call. Iya mau. Nggak ada yang ngebully satupun. Renzo difitnah anaknya. Iya, orang gila. Orang gila ini aku cuman sekali ya kepengen menanggapi ocehan si biadab Dajjal itu ya. Aku tidak kenal sama orang yang dituduh bapaknya Renzo. Demi Allah, demi Rasulullah, ketemu muka aja secara darat aku nggak pernah ya. Nggak pernah, lillahi ta'ala aku nggak pernah ya. Aku tuh nggak pernah bersumpah untuk hal-hal receh ya. Tapi ini hal receh nih. Aku sampai bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, aku tidak pernah kenal dan ketemu sama orang yang dituduhkan bapaknya Renzo. Sinting itu. Cukup ya. Bodoh. Kalau mau bikin fitnah bodoh. Udah tantrumnya, bukan tantrum, ngamuk. Kalau tantrum itu anak kecil tuh yang digaplok mulutnya minta makan. Bayi yang lapar nggak dikasih susu itu tantrum. Jadi aku mah nggak peduliin itu akun si bencong Dajjal biadab itu mau fitnah-fitnah. Dia udah dibayar, dia itu dibayar sama Shannon Jade Christina Lumenta. Dia dibayar, jadi dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Nggak apa-apa, bebasin, ya bebasin yang ngoceh. Aku nggak peduli itu, ya. Udah abis selain fitnahan yang ngamuk. Aku ngamuk. Nenek lagi ngamuk. Kok ini gini sih, nggak bisa kebaca? Oh, Nenek NPD. Buzzernya si ini nih, kita ajak ya. Kita ajak live bareng. Itu ama akun yang benar. Kalau dia mengkoreksi atau dia marah atas perbuatan kita, nggak bisa. Jadi kalau gini, blok. Itu gampang kok, kita ngeblok itu cuma 2 detik. 1, 2, blok. Nggak bakal berani. Tuh. Syukurin loh ya.
Kalau si biadab itu punya buzzer, kalau aku punya kalian netizen yang budiman, kesayangan aku semua. Dia tuh tahu kalau dia itu tahu dengan baik kalau aku tuh ngamuk bagaimana. Oke, ini buzzer lagi nih pastinya. Gue live. Aku ajakin ya. NR_Safira. Nenek ajakin kamu live. Cuma bisa gitu. Ini bukan masalah level nggak level. Kalau nggak level udah pasti nggak level ya. Ini masalah aku mengedukasi kalian semua, jangan takut sama ocehan si manusia biadab itu, dan jangan selalu percaya karena dia bohong, dia bual ya, dia bual. Jadi selama ini yang dia bilang, kalian tuh suka bilang apa yang diucapkan dia itu benar, karena akunya diem, karena aku diem, nggak mau begini nih, nggak mau begini, walaupun aku tahu dia tuh tukang bohong. Nah sekarang udah nggak bisa, dia tukang bohong. Jadi jangan ngomong apa-apa yang dia up, ngetek aparat, ngetek siapa kau. Kalau aku nggak bisa ngeludah, sayang handphone aku. Oh, nggak mau Safira diajak live. Gitu bisanya tuh ngebuzzer atau akun pembela dia yang pada, aku nggak mau ya, aku nggak ngebodoh-bodohin netizen yang pada tersesat. Terserah, aku mau disalah-salahin masalah yang inisial N itu aku nggak peduli ya, karena pada saat itu aku kebawa-bawa sama orang yang ngelaporin dia, aku diteror-teror lah, aku dicoret-coret lah kantor aku nggak peduli kalau itu. Yain aja ya, yain aja kalau dia mah. Alhamdulillah kalau dia nuduh aku, walaupun aku enggak ya, alhamdulillah. Nggak mau aku itu, karena itu udah keterlaluan orang itu, pasangannya, bukan dianya ya, pasangannya. Dianya sih kasihan, dia juga ketipu. Sekarang udah damai, biarin aja. Aku juga udah. Di Chelsea up to dia nggak baik-baik aja sama Gufit. Logika ya, logika. Dia itu udah pisah dari aku tuh udah berapa tahun. Aku tuh nggak tahu nomor WA dia. Siapa yang ngasih nomor WA dia kalau bukan dia yang nge-DM aku pengen ngomong. Kalau sekarang dia meralat itu, udah yain aja, kasihan anak itu udah tenang di sana, ya. Udah nggak apa-apa, pokoknya aku aja yang salah. Tetapi kalau dia disuruh, kalau dia upload begitu pasti ada alasan, pasti ada alasannya, iyain aja ya. Tetapi habluminanas aku sudah selesai sama dia karena udah komunikasi. Kalau dia mengingkarinya lagi, ya udah biarin aja, kasihan anak itu, anak kecil. Doain aja netizen, doain nanti ada waktunya nggak usah ketemu aku makan ibu tiri ya. Mudah-mudahan antara hubungan bapak dengan anak ini bisa baik, karena ada mantan yang belum move on, itu aja poinnya ya. Dari mana aku dapat nomor WA dia? Dari mana? Kalau dia nggak nge-DM aku, atau kita DM-an berdua, atau berlanjut di WhatsApp, dari mana netizen? Kan sesimpel itu. Kalau memang belum baik-baik aja, emang betul, kita belum baik-baik aja. Tetapi urusan saya sudah menjelaskan ke anak itu kenapa saya sampai laporkan dia. Bukan mau memenjarakan dia. Saya hanya mau dia datang untuk memberitahu ke siapa handphone saya itu diberikan. Tetapi dia udah jelasin handphone itu diberikan ke siapa dan untuk apa, dan dia pun menyesal. Dia minta maaf juga sama saya karena dia tidak menyangka bahwa handphonenya itu akan dipergunakan tidak benar. Itu ya. Ini bukan untuk kalian percaya, bukan. Tidak ada terbersit di otak aku untuk memenjarakan dia. Nauzubillah min zalik, bukan ya. Aku cuma mau dia ngomong itu handphone dibawa kemana, dikasih siapa. Ternyata dia sudah ngomong dikasih ke si ini, dia juga menyesal, dia juga sudah minta maaf, dia nggak nyangka anak sekecil itu harus berhadapan dengan hal seperti itu. Tapi kan yang membuat seperti itu ibunya, bukan aku. Tuh, udah, jangan dibahas lagi ya. Ini terakhir dan sekali akan aku bahas. Aku membiarkan hidupnya damai. Aku membiarkan hidupnya damai karena aku pun sudah damai. Ada hikmahnya dari semua ini. Akhirnya aku berhenti dari drama mantannya suamiku. Udah itu. Ini sebetulnya dengan membela si biadab ini ada poin-poin juga yang sebetulnya bagus buat diri aku. Aku tuh jadi putus gitu loh. Kun fayakun kalau kata aku Maya. Dan nanti dia abis ini update apa lagi pasti disuruh. Udah biarin aja, kasihan ya. Pasti disuruh. Emang harus lapor polisi? Iya. Karena yang diupload sama haters dulu itu
Itu komunikasi aku dengan orang-orang yang diedit-edit. Ada yang diedit, ada yang enggak. Nah, aku kan sebagai pertanggungjawaban aku atas lalainya aku ngasih handphone itu apa selain melapor. Itu yang aku lakukan, bentuk aku bertanggung jawab atas kelalaian aku, tapi tidak dengan maksud untuk memenjarakan netizen. Itu ya, kacang lupa kulitnya. Udah ya, cukup jelas ya. Coba Kak minta kacang lempar. Pengen lempar ke ini segede lubang hidungnya si biadab. Oh, enggak sih. Perusahaan yang di Cikidang Sukabumi yang punya siapa Kak? Dulu aku ada almarhum kakakku, itu PT A2 Sakti. Aku support di sana di Gunung Salak. Udah nanti si biadab itu ngomong lagi apa pekerjaan aku, padahal dia nggak tahu. Aku ini tersombong lagi dibilang. Aku ini gini-gini mensupport pembangkit listrik untuk suplai Jawa dan Bali. Nanti dia nggak percaya kalau aku ngomong, kecuali orang-orang yang tahu aku ngerjain apa di sana. Otak dia cuma jualan skincare sama apa tuh? Sama pil. By the way nanti aku akan jualan ya. Aku akan relaunching Fit Slim ya. Tapi namanya Java. Diajarin bisnis yang bener, diajarin nih. Diam aja Kak. Nah, aku tanya ya. Diam aja apa alasannya aku harus diam? Rumah banjir, kantor di garasi, anak kabur, lengkap. Emang lengkap dia. Sama membuli dan memeras, ya lengkap. Nah, nggak mau nih akun buzzer ini. Tapi kalau ada yang menghina aku nih ya, akunnya oke, bukan akun bodong, terus diskusi sama aku tanya jawab sama kalian, pasti seru gitu. Aku pasti denger kok, aku pasti denger. Karena ngotor-ngotorin mulut aja ngeladenin dia, nggak kotor mulut aku daripada sejarah hidup aku kotor gara-gara difitnah dia, gitu ya. Nggak kotor mulut aku. Ini membuka kebenaran karena membiarkan kejahatan itu aku sama jahatnya. Apalagi ini fitnah terhadap diri aku nanti. Jangan pernah di macan lagi tidur dibangunin. Iya loh. Padahal aku ini sudah mengupload kebaikan-kebaikan biar dia itu luluh, dia jangan jahat. Sebenci-bencinya dia sama aku dan keluarga aku ada loh baiknya kita, walaupun sedikit ya, walaupun sebiji zarah gitu. Dia bisa emang otaknya biadab. Aku sikat lah. Ini beli ya, kalau aku spill beli ya. Tadi aku udah story nih. Mudah-mudahan laris nih dagangan siapa nih. Nah, nyipret katanya. Oke, live. Tuh, kata kodok, ayo. Suaminya katanya mau kondo. Karena dia tidak pernah punya suami yang benar. Tuh, Imelda diklaim lagi gini. Fans-fans dia ini cuma bisa baca OT. Gitu. Karena kalau aku dibilang suami aku mau kondo, karena dia tidak pernah merasakan rumah tangga yang benar. Bagaimana suami istri itu usahanya milik bersama, harta bersama. Nggak bisa, dia nggak nyampe otaknya karena dia belum pernah posisinya di situ. Makanya ribut sama aku dibilang suamiku mau kondo, ribut sama Sela dibilang mau kondo, ribut sama semua orang yang punya suami dibilang mau kondo karena dia nggak punya suami. Tuh, paham ya kakak? Aku aja biar bacot bersama. Netizen, siapa yang mau aku undang live bareng sama aku? Nunggu maghrib ya. Aku liatin dulu lukisan. Aku liatin dulu lukisan pemandangan rumah candi. Coba kalian lukis. Setenang ini hidup aku nih ya. Alhamdulillah ya, aku udah nggak deket lagi sama si biadab itu. Kebayang nggak pemandangan seindah ini harus lihat dia ada di rumah aku. Sejarah buruk bener. Makanya aku mau jual rumah nafkah aku biar nggak tetanggaan aja aku nggak sudi. Ih, nggak sudi. Sekalinya dapat lagi di KDRT, ya wajar, mulutnya jahat. Nggak nyalahin aku kalau dia digebuk mulu. Coba dong, siapa yang nggak setuju? Siapa yang nggak setuju? Aku speak up ini siapa? Kan enggak ketemu aja karena sana kan. Nah. Maukah diajak live? Oke, aku ajak live ya. Tapi kamu
harus tabah. Kamu mana tadi yang mau, aduh, cepetan lah, nggak ketemu. Satu kata lawan, iya betul. Tony baik, aku mah sama Tony Antonio Dedola, aku sering ngomong. Aku tuh sama mantannya si biadab itu semua baik, sama yang pembalap itu baik, sama Tony baik. Karena aku kasihan sama mereka. Jahat dia tuh. Jahat banget. Getar. Aduh. Bulat tuh diring, bukannya nggak mau, nenek takut badan dia meletus. Banyak plastik. Sama pembalap kenapa putusnya, nah itu jangan, itu aib pembalap, aib dia ya, aib dia masih pembalap, karena udah pembalap aja udah selamat dari dia. Oh, kalau kalian tahu jahatnya mulut dia, nauzubillah min dzalik. Amit. Pokoknya dia mah nggak akan lama, padahal waktu dulu belum belum ketemu ya masih pembalap itu, aku tuh sampai sering dimarahin pas ke Paris karena dia video callan dulu, itu jatuh cinta itu katanya. Begitu udah ketemu sama orangnya nggak lama, udah langsung dihina-dina, dicaci maki lah, bla 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 bla. Ngeri 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 guys, run makanya. Aku sering loh dimarahin orang dulu di Paris, lagi dia nyusul aku ikut, negara dia video callan mulu, udah lagi jatuh cinta kan. Kalau di Paris orang makan harus tenang ya, nah dia tuh video call dulu, sampai aku tuh berapa kali dimarahin sama restoran, sama meja sebelah, gara-gara dia ulahnya dia norak sama beb. Apa gue lagi live? Happy aja. Happy kenapa? Nah aku itu happiness si suami mau kondo aku, kata dia gitu, AC satu nyala seneng gitu. Dia nggak tahu AC itu yang beli siapa, rumah ini yang beli siapa, padahal dia tahu. Aduh, Nik punya suami deh yang benar. Tas dibawa Anthony kesurupan. Padahal itu tas busuk yang memang saat itu ada di garasi dia, dan itu setiap hari pun dibawa nge-gym ke rumah aku sama dia. Bukan karena dia mau bawa tas itu, bukan. Nah, kalau ini aku harus klarifikasi ya, ini nama baik orang. Kasihan Antonio ya. Nggak ada itu tas busuk yang katanya apalah, nggak ada. Dia cuma nyari gara-gara doang karena pengen ngehina orang. Nggak ada ya. Biadab ya. Aku harus perbaiki nama Anthony ya. Dia nggak seburuk yang dia ngomong. Apalagi pas apa namanya, pas momen yang difitnah sama, aduh, aku nggak keucap bener, yang pas momen difitnah ada apa-apa sama anak tiri, aduh, tuh biadab banget lah. Semua yang dikasih diminta lagi, ya itu. Anthony kelihatan tulus ya, baik, itu orang baik. Daripada lo suami orang diembat, oke, biar aku jelasin ya. Suami siapa yang aku embat? Suami siapa yang aku embat? Tidak ada dalam catatan hidup aku ngembat suami orang. Nggak ada ya. Nggak ada. Berarti kalau ada yang mengklaim itu, aku tuh cuma 2 kali menikah. Ya, dua-duanya duda. Kalau begitu nih, namanya Cincin Kurniawan. Oh, bergejebur. Kalau ada yang mengklaim dia adalah suami orang, berarti dia bukan suami yang dibuang. Tuh, dulu katanya suami buangan. Nggak ada ya, nauzubillah ya. Nggak ada aku mau ngambil suami orang. Nggak ada. Coba muncul istrinya. Yang punya suaminya direbut sama aku, coba muncul istrinya. Kalau ada nih ya, kalau ada yang muncul istrinya katanya tuh Fitri Supardi, saya saksinya. No. Ciros ya. Fitri Supardi no saksinya. Kalau ada perempuan yang mengaku suaminya diambil saya, 5 miliar dari saya. Bukan kayak si biadab itu bohong ngomong doang. Asal bawa ada perempuan yang mengaku suaminya diambil saya, harus ada bukti. Harus ada bukti. 5 miliar nih ya.
nggak ada lah, udah tuduhan dia itu udah biadab semua. Kalau dia aku BACOT ini suami orang yang suka ajak dia di klub itu, kelar loh ya, kelar. Kalau aku ngomong siapa yang suka diajak ke James Bond, siapa yang suka aku ajak party di James Bond itu, ini yang di James Bond ya, tes ya kalian, tes 3 huruf. Dia pikir aku nggak tahu dia itu ya, kalau berbuat yang biadab itu aku tuh banyak nggak tahu, tapi aku dilaporin sama temen-temennya, si biadab dari sini lagi abis begini. Aku tuh cuma ngelus dada doang guys, ngelus dada doang, karena dia kalau di depan aku emang banyak ditutupin. Coba ini kalau ada yang orang nonton pakai konvek, aku ngomong James Bond pasti ketar-ketir. Enggak, itu aku nggak akan spill ya. Aku nggak akan spill di dunia maya, tapi aku akan spill di dunia nyata. Aku bisikin teman-teman aku. Nah, loh, mudah-mudahan nggak nyampe ke kupingnya. Biar apa tujuannya? Suruh tes. Aku akan spill di dunia nyata, kalau di dunia maya jangan. Aku punya chattingan dia nge-invite orang yang harus yang diajak bergabung di James Bond. Aduh, Nick. Udah tahu ya, udah tahu lu tuh gue ini begini. Kak Fitria benar. Aku nggak mau kelar ya. Aku nggak mau kelar. Aku belum puas. Ngomong ketawa. Kalian bayangin ya, dari zaman kapan tuh si bekantan ban sebiadab itu podcast sambil mukanya sok baik gitu, lagi dia bercinta sama siapa tuh? Sama orang terhormat lah aku mau ngomongnya ya. Aku ini baik, aku ini asli gini, aku gara-gara berteman sama dia, aku disuruh dia ribut. Kau pikir aku nggak sakit hati ngedenger itu? Aku mah cuma bilang, orang gila lah, woles aja. Lagian itu ya yang ngajak-ngajak podcast juga ya, padahal teman-teman aku loh. Bisa tuh ya, bisa lu tayangin itu. Sampaiin ya sama yang bikin podcast sama dia tuh ada beberapa orang. Malu nggak di-cut itu kata-kata yang katanya dia onar, walaupun nggak nyebut nama aku ya, dia onar disuruh aku. Apa yang terjadi sekarang? Nah, malu nggak? Iya, aku ikhlaskan ya. Aku ikhlaskan mereka yang bikin podcast dari memfitnah aku dengan si biadab itu menjadi rezeki halal mengalir di darah kalian. Segeralah minta maaf itu yang bikin podcast ditayangin dengan menggiring opini sehingga aku jadi dibully waktu itu. Sampaiin ya. Sampaiin, aku tahu siapa-siapa aja, tapi kalian kan netizen lebih gercep. Sampaiin. Aku ikhlasin ya, Aku ikhlasin menayangkan podcast yang ngejelek-jelekin aku seolah-olah aku ini biang onar di hidup dia. Nyatanya apa? Parah, lebih parah. Sekarang keonarannya pakai memeras. Dulu nggak gitu ya. Spill James Bond. Ketar-ketir nih nanti kalau aku spill James Bond. Lah lo. Marisa Ica, aku nggak bisa pergi, agak nggak enak badan aku sayang. Aku udah WA first tadi. Pokoknya aku sudah bisa membuat kalian netizen Indonesia membelalak mata kalian, membelalak dan tahu fakta sesungguhnya ya, si manusia plastik itu siapa sebenarnya. Nggak usah didengar dan nggak usah takut dan nggak usah ditiru. Emang beki dia disidik geus kaleuwihan si eta mah nya geus kabina-bina teuing, lain kaleuwihan geus kabina-bina teuing, geus leuwih-leuwih ti dakjal ya, geus kabina-bina teuing dicicingkeun, lainna cicingnya, lainna mikir naon kitu nya, batur teh bisa kieu kunaon nya, urang teh pantes teh nya kitu ka Fitri nya, urang teh teu salah nanaon urang teh sia, ujug-ujug sia ti hujan angin sih dar dor goblok. Nenek pewat. Nah aku emang udah pewat karena aku nggak masukin plastik di badanku nih. Nah kita ajak live nih tuh, tadi yang udah di blok kayaknya udah bisa bikin konvek lagi nih, kita ajak live lagi. Teh Fitri ngalawan bari jeung seserian nya, ada ngalawan jelma edan mantong serius-serius teuing da edan.
diduduk. Coba orang nyari sudah lah. Coba edan teh jelma itu edan teh. Si edan Jahra nanti ibu bikin pakai bahasa Sunda. Edan sia dicicing-cicing lain mikir temolo. Temolo sini. Temolo sia sini kita bedegong. edan pisan sia. Urang geus cicing sia di urang dikukumahakeun geus cicing lah geus antep lah. Jelema edan eta mah tong diladenan. Dicicingkeun leuwih-leuwih sia bedegong. Lain edan deui eta. Translate kalian yang nyuruh duruk lamun teh dosa mah sia diduruk aing diduruk di kadek nya dipaehan geus kabeh lah sieun doraka urang teh. Aduh leler mata aku ketawa sieun doraka. Goblok. Dagor pukul lamun deket mah geus didagor kan sieun bitu sirahna. Komo irungna sieun bitu sia ngocor nya plastik irungna. Ya bitu bisi bitu irung yang susuna bisi bitu. Ya Rafid Mbak, iya kata si orang tadi jedotin kepalanya. Terus aku jawab, kalau deket udah tak jedotin, tapi takut bocor kepalanya karena hidungnya plastik gitu. Itu translate-nya. Sama aja kalian. Emang, dia baru tahu ya. Memang kalau itu tuh harus, nah aku live nih. Enak. Bahasa Sundanya. Kasar tapi bahasa Sunda aku. Nah, Kak Fit soal 3 huruf udah ketelatan. Kamu tadi aku udah bahas. Nggak ada. Tuh, kalau aku live gini tuh nggak ada haters aku. Nggak ada sama sekali. Terima kasih ya kalian netizen yang cerdas. Kalian yang netizen yang cerdas. Kata paling kacida sama anak-anak buat di live-nya. Iya, tuh. Katanya itu paling keterlaluan tuh anaknya sampai di live-in. Itu kabina-bina teuing itu keterlaluan. Itu keterlaluan. Terima kasih ya 5.190 200 sekarang yang sudah mau diajak pinter, yang sudah mau diajak untuk tidak percaya dengan bualan-bualan yang mengintimidasi, yang membuat influence di sosial media ini nggak enak, buruk. Jangan biarkan dia bisa berkuasa seolah-olah dunia maya ini cuma punya dia. Ya seolah-olah apa yang dia ngomong itu benar. Nggak ada yang benar ya. Nggak ada yang benar. Semua orang diajak kelahi. Ya betul, semua orang diajak kelahi. Semua orang kena mental sama dia. Dia lupa kalau aku ini mental aku itu dia tuh nggak ada apa-apanya netizen. Dia itu penakut. Dia itu nggak ada apa-apanya. Dia sudah tahu kalau aku ini mental aku ini bukan mental baja lagi. Mental apa tuh? Kalau baja masih bisa dibakar. Mental diamond. Mental diamond gak bisa dibakar. Gila emang dia ini. Dia tahu loh. Rasain sekarang. Dia kalau dia tuh ngoceh itu dia cuma hanya ingin menunjukkan kalau dia itu gak kalah. Padahal pasti dia itu uring-uringan di rumahnya. Pasti ngamuk. Jangankan disikat sama aku ya. Disikat sama... Aduh burungnya enak banget ya. Iya kata mereka. Disikat sama anak-anak dunia maya aja. Dia itu uring-uringan. Bener. Ingat nggak kamu waktu si Nanas singkat dia telepon tuh sama suaminya Sela kalau nggak salah. Aduh, aku tuh sampai keleyengan katanya. Sama dia aja keleyengan netizen, apalagi sama aku ya. Udah tumbang, bukan udah waktunya, udah tumbang. Nyeri hulu yang ribut baik budak. Nah, udah Panadol jangan lupa minum, bodrek. Wah, ini ngomong hungkul, iya. Kayak yang suka ada giliran ditantangin apa tuh apa gitu, giliran ditantangin apa gitu yang ibu-ibu pakai hijab itu dia tuh, itu cocok buat dia. Alah loh. Iya kebahagiaannya dia memang begitu di ngakak bukit. Ya aku menghibur kalian ya. Pokoknya aku nggak akan berhenti ya netizen ya. Aku nggak akan berhenti sampai dia selesai memfitnah, bukan hanya terhadap aku, terhadap semuanya. Ya nyeri hulu bodrex ya. Petantang petenteng giliran ditantang apa gitu ya. Itu tuh dia petantang petenteng. Aku udah biarin loh dia petantang petenteng setahun 2 tahun ini. Aku biarin. Diliatin aja aku nih anak petantang petenteng. Tunggu ya.
Dia itu tahu kalau aku tuh ngamuk gimana ya. Dia tuh tahu loh. Untuk bikin aku marah itu susah guys. Orang itu nggak ada gimmick-gimmick pale lu gimmick, nggak ada mau gimmick-gimmick. Ini masalah mental health anak aku yang udah kena. Dia itu udah tahu kalau aku itu bikin aku marah itu susah. Aku tuh nggak pernah punya musuh karena nggak ada yang sebiadab dia. Kalau aku tuh berseteru sama siapapun, aku diemin. Nanti kalau udah tenang, aku nggak ada ngomong. Oke, gue salah ya, gue minta maaf ya. Itu, aku tuh gitu ya. Tapi ini si biadab ini udah aku liatin, udah aku ingetin kebaikan. Dia malah begitu. Nah, udah nih ya, mulai tuh amarah aku agak meningkat sedikit dari masa bodoh. Jadi, oh kok gini ya, gitu. Datanglah Naira anak aku ngomong begitu. Oh, tahu loh. Sekarang nih, nah sekarang ini mau nurunin amarah aku. Setiap aku berhenti, aku lihat muka anak aku yang dia ngomong, Mami tahu nggak, aku tuh 4 hari nggak keluar dari rumah, aku nggak ke kampus 4 hari. Kau bayangkan ya, kau bayangkan anak aku di negara orang. Enak kalau dia di rumah aku bisa aku pelukin. Kau bayangkan anak aku di negara orang lagi musim dingin, kena mental gara-gara ulah biadab kau tuh kau ya, bales kau. Tapi aku nggak akan ngenain mental anak kau, ya nggak akan karena aku nggak sebiadab kau. Pokoknya netizen jangan jangan nasehatin aku, please kali ini. Kalian jangan nasehatin aku pokoknya. Biarin, bebasin aja, bebasin. Bebasin pokoknya, aku bebasin aku karena ini masalah mental health anak aku, ya. Mental health anak aku. Kalau dia kena mental kayak Keira di sini aku tahu, bisa aku pelukin sebelum tidur, bisa aku elus-elus, bisa aku tenangin. Nah, kalau ini Naira, kamu bayangin Kanada itu lagi mau musim dingin, makanya aku cepet-cepet aku suruh dia pulang liburan ini karena aku pengen peluk dia. Stop. Nah, ini aku ajak live ya. Apa alasan kamu untuk aku stop? Kira-kira netizen setuju nggak? Kalau netizen setuju, aku stop nih Andri. Ayo live sama aku. Kita berdebat ya. Kita berdebat. Tuh, nggak mau di decline. Gimana dong? Aku kepengen adu argumen. Ngaliwat lah. Tata sia. Ya, genah pan ayeunanya. Mana jadi dulur aing ayeunanya? Geus maneh kan nyeri hate maneh ku aing dibalas ayeunanya. Ku aing nya maneh. Geus cicing we maneh mah. Tong tupilun cicing. Iya loh. Gila dia. Banyak banget ya. Iya ternyata. Tuh, biadab banget. Pokoknya banyak tuh teman-teman aku yang kena korban sama dia bergembira. Nge-DM aku bergembira semua. Sampai banyak yang ngirimin aku tumpeng. Saking syukuran, saking bersyukur. Berarti sesak. Tapi kayak gini ya guys ya. Mungkin mungkin nggak nih? Tolong ini direkam ya. Tolong direkam ya. Kalian sebarin. Aku tarik nafas dulu ya. Mungkin ya, mungkin uh, udah jalannya aku ini dipertemukan sama si biadab itu untuk menolong dia, untuk ada di hidup dia, untuk akhirnya aku seperti sekarang. Karena cuman aku yang bisa mengikat dia ini. Kalau orang lain nggak ada yang bisa. Karena apa? Belum tentu mental orang lain itu sekuat aku. Gitu loh. Ternyata takdir aku deket sama dia itu untuk hari ini, untuk menyelamatkan kalian semua yang akan dirusak mentalnya oleh si wanita biadab ini. Aku pikir semua teman-teman aku ngomong begitu ternyata ya lu itu dideketin sama dia kayaknya buat hari ini deh, untuk ngelawan si manusia biadab ini dari intimidasi dia terhadap orang-orang. Ya juga ya, gue bilang gitu. Tuh, iya banget kan? Iya kayaknya. Makanya mungkin Allah tuh tahu, oh ini yang bisa ngelawan si biadab ini hanya Fitri Sahuteru. Katanya begitu kali ya. Teman-teman aku yang ngomong begitu. Ternyata teteh mah bager sing sehat beki benghar amin ya rabbal alamin maneh ge bager ya maneh mah aduh kanya ai. Jadi gitu. Jadi kata teman-temanku itu, lu tahu nggak manfaat dari kenapa mungkin lu memang sakit ya, mungkin lu sakit hati iya, tapi Allah itu mungkin memilih lu untuk ada di hidup dia sehingga sampai ke hari ini karena lu yang cuma bisa nyikat dia. Dan keluarga aku itu mentalnya kuat. Apalagi nih suami aku kagak punya Instagram, punya tapi nggak pernah update. Jadi dia nggak pernah tahu apa yang terjadi selain yang waktu itu aku dikirimin, Beb, ini siapa orang pakai sarung, kata dia gitu. Sarung siapa? Aku sih udah tahu ya ini suaranya si manusia biadab ya. Udahlah biarin aja AI, kata aku begitu. Gitu. Waktu lu ngomong, ini siapa yang pakai sarung lu kirim, itu kayak suara si biadab gitu. Padahal aku udah tahu itu suara si biadab yang lagi ngehina-hina kita.
Nah, karena suamiku ini nggak pernah mau urusan sosmed-sosmed itu, dia nggak pernah nonton, nggak pernah mau tahu. Jadi ya alhamdulillah, cuman kan anak aku yang tahu. Begitu netizen. Jadi kayaknya memang ada cerita yang harus aku lewatin untuk membela orang-orang yang bisa menain sama dia. Ini jalannya, ya betul kan, ini jalan ya, bener, bener itu. Hak dari jauh. Ayo kita virtual hak netizen, kita virtual hak dulu ya. Memang level berbeda memang, maksudnya cuman aku yang berani ngomong lawan dia tanpa henti gitu. Untuk membuka mata kalian, jangan takut. Lain kali ya netizen, kalau dia bikin ulah lagi di dunia maya, karena orang punya sosmed itu nggak ada larangannya, ya nggak ada larangannya, semua berhak punya dunia maya itu, semua berhak, termasuk si biadab itu. Tapi nanti kalau dia berulah lagi, kamu ingat aku ya, jangan takut, jangan takut, jangan takut, lawan, jangan biarkan diri kita diinjak-injak sama manusia model begituan, lawan ya. Hanya Kak Fitri dan Dewi Persik, ya betul. 2 tahun ditahan, kuat juga luka. Ya kuat karena waktu itu belum kena ke anak aku. Setelah kena ke anak aku, ya aku nggak bisa diem. Mending pada jauh-jauh. Betul, aku udah bilang, Ran. Nih ya, Ran ya, aku udah mention Dokter Oki. Kalau Dokter Oki itu ada di pihak dia, dia pasti lawan aku. Dia pasti marah sama aku. Kenapa? Kenapa Kak Fitri aku dibawa-bawa? Dia diem kan? Artinya apa? Di dalam hati dia pun dia tuh gak sudi deket-deket si manusia biadab itu. Takut, say. Jadi tolong jangan bully-bully Dokter Oki ya. Dia pun korbannya. Aku cuma ngasih tahu ke kalian semua, kalau Dokter Oki itu memang membela dia, si manusia biadab ini, pasti dia story marahin aku. Kak, kenapa aku dibawa-bawa? Atau, Kak, aku nggak takut sama kamu. Atau apalah, terserah. Tapi nggak tahu ya, coba kalau kalian ada Dokter Oki story itu nantangin aku, kamu kasih tahu aku. Ya, tapi jangan dibully Dokter Oki. Karena apa? Dia pun korban. Korban ketakutan dari si manusia biadab itu. Maghrib. Udah maghrib, Beb? Belum. Suamiku tuh di handphonenya ada suara azan. Aku kalau nggak sholat pasti dimarahin. 15 menit lagi kata dia. Artinya Dokter se-Indonesia sedang berbangga dan kemunculan Fitri melawan si manusia biadab. Ya betul, ya betul, itu DM aku. Aku maaf ya teman-teman, aku yang nonton nih, jangan nge-DM aku, komunikasi ya pakai WA dulu, karena aku nggak bisa buka DM penuh. DM aku atas dukungan kalian. Bentar lagi maghrib, kata suamiku, 15 menit lagi. Uria Van dan Lugan. Guten Morgen. Guten Morgen. Jerman di sini sore, udah sore. Ibu. Nah, ini aku nggak tahu nih ya, yang ibu ini pasti ini aku ini pasti dia ini kemakan sama ucapan si biadab itu, yang kebanggaan dia hanya bisa ngomongin aku anak durhaka ya, padahal Dewi Persik sudah menyampaikan dengan gamblang apa yang terjadi ya, padahal itu. Coba nih aku mau ngajak live biar aku kasih tahu face to face ya, si manusia biadab itu padahal sudah tahu aku mah nggak ada masalah sama ibu aku, nggak ada, hanya ada pihak ketiga yang bikin masalah, dan aku udah nggak mau ngeladenin. Segila-gilanya dia, sesarap-sarapnya dia lahir dari rahim yang sama gitu. Mbak Sandi gimana Kak? Nggak tahu kalau Mbak Sandi ya, mudah-mudahan Mbak Sandi juga segera run lah dari hidup dia. Aku sih rasa Mbak Sandi juga males ya deket dia, cuman ya itu lagi, mungkin dia mendekat ke si biadab itu karena takut mulutnya, bukan karena dia mau deket sama orangnya, karena mulutnya guys. Kamu kirim ya ke Mbak Sandi ya, run kata aku, nanti kalau dia nyikat-nyikat Mbak Sandi, aku yang sikat dia ya. Tuh, nggak mau tuh Aristia dan dia, padahal aku mau kasih tahu kenapa kau mindset ibu, aku mau kasih tahu ya. Dari dulu nggak percaya cerita Andur, iya Andur budur dia, budur dia, budur haka gitu. Aku mah nggak mau manggil dia budur, kebagusan deh wanita biadab dan ibu biadab aja, walaupun banyak orang yang bilang jangan panggil ibu karena ibu mah nggak ada yang biadab. Bingung habisnya, ibu apa dia itu ya, biarin lah, izinkan lah, disamain nama anjing nggak mau yang punya anjing, disamain dipanggil ibu biadab keberatan yang pada jadi ibu.
bingung aku mau ngasih nama dia apa. Kalau Budur tuh kebagusan, namanya Budur. Coba mana dong yang head sama aku tuh mana? Ini udah hampir 6.000 loh yang nonton, udah mudahan aku. Si Biadab, oke si Biadab ya, nggak usah pakai ibu ya, oke. Dia kenapa cosplay bekantan padahal kalau anjrit lo. Aku pun sulit menjawabnya. Sulit ya. Sekarang kau sulit ya menghadapi hidup aku. Sulit. Sulit. Mana backingan kau itu? Sulit ya. Sekarang tidak bisa punya backingan. Sulit. Akhirnya aku bisa ngomong itu guys. Sulit. Jojo. Hei sayang. Mister Yogi udah pulang. Kita. No. It's fine. Iya, air dingin aja. Gimana belajarnya? Ya, look at the bubble. I know. Airnya kurang tuh. Udah guys, udah mau maghrib. Jangan berani. Nyai Dufan. Jangan nanti kesenangan yang punya ini seolah-olah dia jadi BA-nya Dufan. Jangan guys, kekerenan Nyai Dufan mah jangan. Nyai Bekantan kasihan nanti Bekantan juga nggak mau bisa main sama dia. Bekantan kan nggak sedakjal dia, nggak sebiadab dia. Aduh. Andur itu kebagusan nih. Aku ajak Andur. Aku senang dipanggil Andur. Dulu aku punya teman namanya Andur. Dia baik banget. Tempat orang Timur Tengah. Namanya Andur. Udah maghrib ya? Lampu langitnya. Iya itu pakai. Nanti aku kasih tahu ya. Aku tuh akan spill rumah aku atau aku akan cerita tentang rumah aku untuk mengedukasi kalian, apalagi pasangan muda untuk apa sih yang bisa kita hemat energi, kayak misalnya pakai lampu, terus pakai air pemanas, AC. Nah itu nanti aku berbagi ya, bagaimana walaupun rumah aku sebesar ini, tapi aku tuh bayar listriknya murah, karena semua aku pikirin, detailnya aku pikirin. Lampu sepanjang ini nih ya guys, aku liatin ya, tuh, ini lampu sepanjang ini nggak nyampe 200 watt, nggak nyampe. Nah aku pakai Barisol. Nah itu kalau kita punya rumah untuk ditempati sampai menutup mata insya Allah, jadi jangan buru-buru ya. Makanya si biadab itu nggak ngerti kalau bikin rumah untuk kita tempatin sampai akhir hayat itu harus benar-benar apa yang kita mau. Nanti dibilang kakak nggak bisa bayar listrik kata si Dajjal. Ya emang dia pasti aja ada begitu, padahal untuk install listrik ini yang begini tuh nggak murah, tapi kita berpikir ke depannya. Itu kan lagian hemat energi bagus ya untuk mengurangi apalah gitu. Kalau si biadab itu kan susah, nggak bisa, nggak nyampe otaknya bikin rumah dari gambar, dari tes, dari apapun aja nggak nyampe. Makanya nggak apple to apple kalau ngebahas yang bagus-bagus sama dia, yang berbobot sama dia itu nggak apple to apple. Udah maghrib ya? Belum katanya. Suamiku nggak boleh udahan live. Kalau maghrib jam 6 pas lampu nyala semua. Oh, jadi waktu maghrib aku itu kata suamiku ditandakan dengan lampu rumah ini nyala semua. Berarti aku harus sholat maghrib guys. Pakai timer. Nah, kalau si biadab nggak paham itu. Harta tak akan dibawa mati, damai di dalam hati lebih penting. Ya. Jadi sekarang apa harta yang aku punya itu belum sepenuhnya damai kalau aku belum membalas si wanita biadab ini ya, yang sudah memporak-porandakan mental anak aku. Kalau aku sudah berhasil membalas si wanita biadab ini, baru harta yang aku rasakan. Aku cari kaki dibikin kepala, kepala dibikin kaki untuk kebahagiaan anak aku berbahagia ya. Kalau aku punya apapun, anak aku menderita gara-gara ulah si biadab ini, nggak ada artinya apa yang aku cari siang dan malam sampai aku ninggalin dia kerja. KIUEO nggak ada artinya.
Yang aku mau sekarang, anak-anak aku tahu bahwa ibunya ini nggak bisa diinjek-injek, nggak bisa difitnah-fitnah seenaknya. Nggak kayak dia. Kalau dia anaknya sendiri yang dia fitnah. Kalau aku nggak bisa ya. Nggak ada artinya harta aku ini semua ngeliat anak aku nangis. Nggak ada. Aku mending nggak punya apa-apa, netizen amit-amit bilang ya, aku mau kerja, jangan ini maghrib. Ibaratnya kalau suruh ditukar apapun dengan kebahagiaan anak aku pilih kebahagiaan anak aku, kedamaian hidup anak aku. Ya, nggak ada artinya semua harta ini, nggak ada artinya kalau anak aku sedih. Nggak kayak dia, kalau dia mah anaknya suruh live, jualan, nyari harta buat dia, diambil sama dia. Padahal itu anak disuruh live siang dan malam, digebuk, nggak dikasih makan, disuruh apa, untuk sekolah katanya. Bacot. Emang bacot nih. 4 berarti ya, dari 5.300 ini baru 4 haters aku. Aku ajak live. Nggak mau dia. Emang biadab. Ini pasti dia nih kalau nggak pendukung-pendukung biadab. Nenek tantrum melulu. Iya, giliran. Nenek plastik sudah tantrum. Nenek ini belum tantrum. Nenek pansos sekarang yang tantrum. Nenek plastik sudah nenek pansos kasih waktu untuk tantrum. Bukan tantrum sih dia. Iya, dia mah tantrum. Kalau saya bukan tantrum, ngamuk. Ambon mendukung. Dangke. Katanya oil skincare bisa menghilangkan stres, padahal itu tidak bisa. Itu dia overclaim. Yang namanya overclaim itu begitu. Mempromosikan jualan tidak tepat. Bisa. Nggak bisa. Ya, itu tuh nggak bisa. Itu overclaim ya. Kalau ada orang jualan skincare siapapun itu ngomong bisa menyembuhkan ABC, itu nggak bisa. Itu overclaim. Harus bahasanya dapat mengurangi. Nah itu karena aku udah baca aturan BPOM yang dikeluarin. Makanya kalau BPOM undang aku nggak mau bahas-bahas itu karena mereka sudah tahu aturan-aturannya, sudah tahu apa. Aku mau diundang sama BPOM asal aku boleh bertanya sama orang-orang yang mereview skincare itu tujuan dan maksudnya apa. Gitu. Jujur nggak dia membela kepentingan masyarakat, membela kepentingan kalian. Kalau aku masih setuju kalau untuk kepentingannya itu menjaga skincare tetap sehat. Tapi itu kepentingannya bukan untuk memeras. Paham ya, Neti? Dia bilang nggak bisa datang katanya. Ya Allah loh, nggak bisa datang. Takut aja bilang ditanya sama gue. Pokoknya kita sama-sama jaga ya, sama-sama jaga kesehatan kulit Indonesia. Dari tuh tukang sayur mendukung aku, terima kasih. Udah ini udah maghrib, lampu aku udah nyala. Terima kasih ya. Jadi dari 5.400 yang nonton live aku cuma 4 haters aku. Pasti itu pendukungnya si biadab atau dia sendiri. Karena di handphone dia itu ada 10 akun bodong ya. Ada orang yang lihat dia kalau ini tuh ada 10 banyak katanya di handphonenya itu akun bodong. Berarti itu dia. Ya. Udah ya. Sekali lagi pesan dari aku, jagalah dunia maya ini tetap sehat, jangan biarkan si biadab itu muncul lagi di dunia maya ini hanya untuk buat onar dan menindas dan memeras. Lawan, kalau ada dia ngomong-ngomong apapun jangan dipercaya, dia bohong. Oke? Salat maghrib. Assalamualaikum.